Begitu katak monster bergerak, mengandalkan tubuhnya yang besar, dia datang langsung untuk mengajari kelinci. Tapi kelinci itu tidak mudah dipusingkan, tubuhnya tersembunyi di pusaran ungu. Sebelum Fatih bisa melihat perubahan dengan jelas, kakinya tiba-tiba menjadi kosong, dan katak monster menarik Fatih ke lipatan kulitnya terlebih dahulu, dan tiba-tiba menjulurkan lidahnya, dengan tamparan di dahinya. Setelah suara ini, semua orang yang cukup beruntung telah melihat pemandangan ini memiliki gambaran yang tertinggal ini dalam mimpi mereka. Tembak nyamuk. Ya, itu untuk menembak nyamuk. Katak monster menjilat dahinya dengan lidahnya, sedikit kecewa. Lari. Meskipun Fatih dalam kegelapan total, dia tetap tidak lupa mengatakannya. Tidak apa-apa, pergi saja. Katak monster tidak berani melepaskan pria gemuk itu dengan mudah, jadi dia hanya bisa mendukakan pria gemuk itu untuk tetap berada di tumpukan lipatan. Ada beberapa lalat kecil di luar, mereka sepertinya menyerang. Kata yang kamu ajarkan padaku adalah menyerang, kan? Mengapa Anda tidak keluar dan melihat-lihat? Tidak, Anda akan diserang lagi ketika Anda keluar. Orang gemuk tidak bisa menangani sebanyak itu. Biarkan mereka keluar dan memblokir. Itu pasti tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Warcraft Toad mengangguk. Baik. Ketika makhluk miasma yang tak terhitung jumlahnya hendak bergegas ke aula utama cahaya, monster kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Makhluk racun belaka ini, di depan binatang iblis yang ditinggalkan oleh iblis itu sendiri, seperti bertemu musuh alami, dan langsung menjadi pengecut. Tidak ada kemungkinan konfrontasi. Memasak mudah. Setelah melakukan semua ini, katak monster tiba-tiba memutar tubuhnya. Hei, kamu tidak harus kembali pada apa yang kamu katakan. Ayo pergi, kita akan bahagia. Setelah berbicara, katak monster perlahan mengebor kembali ke tanah di bawah. Pria gemuk itu tampak tidak menyenangkan. Aku belum bersenang-senang selama beberapa detik, bisakah kamu memberiku wajah? Suara yang menanggapi pria gemuk itu tiba-tiba menjadi jelas. Tidak bisa. Sudah berapa lama kamu menunda-nunda hal kecil seperti itu? Ketika semua orang bingung, teriakan minta tolong terakhir Fatih datang. Kamu kembali. Aku belum bisa mengendalikan mereka. Saat katak monster mundur, dan sekelompok monster menangkis serangan pertama makhluk racun, mereka semua mengebor kembali ke tanah. Orang-orang di kuil penguasa cahaya belum pulih dari perubahan mendadak ini. Tiba-tiba, cahaya suci turun. Qin Yichan berdiri di aula, dan suaranya menyebar ke seluruh aula penguasa cahaya. Semua orang mendengarkan perintah dan segera melaporkan situasi mereka. Kapten menyaring informasi yang berguna dan mengirimkannya dalam 10 napas. Ketika Qin Yichan muncul, kuil penguasa cahaya jatuh ke dalam keheningan 2 napas. Pada saat berikutnya, suara yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke wajah. Qin Yichan duduk di kuil penguasa cahaya. Matanya tertuju pada Lin Bai yang berbaring diam di sampingnya, dan matanya sedikit bermartabat. Orang-orang ini, bersiaplah. Trik dan metode Lin Bai diajarkan oleh Qin Yichan sendiri. Adapun tubuhnya, Qin Yichan juga merendamnya dengan cairan obat, dan dia agak tahan terhadap kutukan. Tapi sekarang, Lin Bai benar-benar tertangkap. Ini pasti melibatkan tempat yang tidak kubayangkan. Jika ini terjadi karena keberuntungan, Qin Yichan merasa bahwa kemungkinannya terlalu rendah. Tidak lama kemudian, informasi dari berbagai tempat dikirim ke Qin Yichan. Setelah nomor 90, semua aula cabang yang sedang dibangun telah hilang, dan sekitar 3.000 aula cabang telah hilang. Lawan kali ini adalah monster berbentuk kelinci. Metodenya sangat aneh. Beberapa orang dewasa keriput di tangan mereka. Penatua Sai tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, jadi dia pergi dengan marah dan menghilang. Saat Qin Yichan mengumpulkan informasi, situasi kuil penguasa cahaya sekarang sekilas. Tidak hanya Lin Bai, tetapi juga Matt dan Li Yun direkrut. Tapi mereka sama sekali tidak siap untuk monster yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan mereka kembali dengan kekalahan. Ini telah membuktikan dugaan Qin Yichan. Orang-orang ini benar-benar siap, dan mereka telah mengatur tindakan balasan untuk semua orang di kuil penguasa cahaya. Telur cacing ini memang cara yang ditinggalkan oleh dunia peri untuk berurusan denganku. Sayang sekali mereka melewatkan variabel Fatih. Kalau tidak, jika aku kembali saat ini, itu akan berantakan. Tidak, jika bukan karena rahasia Yin yang double, aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Ye Han Suang, dan waktu untuk kembali ke sini harus ditunda. Paling lama dalam 1 jam. Kuil Dewa Cahaya akan menderita kerugian besar. Semakin Qin Yichan memikirkannya, semakin dia takut. Hari ini, selama apa yang dia cari bukanlah keberuntungan yang kuat, itu bukan hasil yang dapat diterima di depannya. Saat Qin Yichan terdiam, semua orang percaya di kuil penguasa cahaya menantikannya. Mereka sedang menunggu perintah Qin Yichan. Dan Qin Yichan tidak berniat membuat pengaturan sekarang. Alam abadi telah melakukan terlalu banyak kali ini, tetapi ini juga merupakan ujian bagi kuil penguasa cahaya. Semua orang telah melakukan pekerjaan dengan baik sejauh ini, serahkan saja pada saya. Setelah berbicara, Qin Yichan naik ke udara.
Qin Yichen pertama-tama memberi orang-orang percaya ini sedikit kepercayaan diri, dan kemudian bangkit untuk bersiap. Kali ini, Mahkamah Agung telah sepenuhnya siap, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan kembali saat ini. Dan, selain mengandalkan kekuatan untuk menghancurkan, mereka benar-benar tidak memiliki banyak cara oportunistik. Hanya mengandalkan monster kecil ini, Qin Yichen benar-benar tidak memiliki sifat pengecut. Langsung diteleportasi ke aula cabang paling mutakhir, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Pertama selesaikan masalah Lin Bai, dan ancaman monster. Kalau begitu kembalilah untuk membantu Matt, Li Yun, dan Fatih menyelesaikan masalah mereka, dan akhirnya berbicara dengan Tuan Sai. Akhirnya, saya akan mengklarifikasi situasi dan situasi saat ini untuk orang-orang percaya saya. Terutama kabar baik, saya harus memberitahu mereka semua. Mahkamah Agung Ilahi tidak akan lagi dengan santai menyerang kuil penguasa cahaya. Kabar baik ini pasti sangat menggembirakan. Saat Qin Yichen hendak meninggalkan aula cabang, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping Qin Yichen. Salah satu dari mereka membungkuk ke Qin Yichen. Saya juga meminta Lord Lightlord untuk sementara mengambil alih komando tim penegak hukum. Bawahan saya tidak tahu bagaimana mengaturnya, jadi mereka hanya bisa beralih ke Lord Lightlord. Juga minta Lord of Light untuk menjelaskannya. Qin Yichen melirik kembali ke ajudan Matt dan tersenyum. Apakah kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik? Tetap di sini. Jangan biarkan ikan lolos dari jaring dan membahayakan orang-orang percaya di masa lalu. Kuil penguasa cahaya bukanlah kuil dewa perang, dan pasti ada beberapa orang yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Anda harus melindungi mereka untuk saya ketika saya pergi. Letnan itu menerima perintah. Mereka bahkan tidak bertanya sepatah kata pun kepada Qin Yichen. Yang mereka butuhkan hanyalah perintah, dan bahkan penjelasan Qin Yichen tampaknya agak berlebihan. Menyaksikan anggota tim penegak hukum pergi, Qin Yichen mengambil langkah maju, dan dia berada bermil-mil jauhnya dalam sekejap.